Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Royan Rama Badrianti, NIM J3C11717140. Di sini saya akan menjelaskan seminar hasil yang telah saya buat dari PKL, yaitu yang berjudul Pembuatan Front-End Aplikasi Afin Officer berbasis mobile di PT Cahaya Avera Gemilang. Nah, pelaksanaan PKL saya yaitu dari 2 Januari hingga 2 April, 66 hari kerja, Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 6 di Jalan Sultan Iskandar Muda. Lalu sejarah perusahaan tempat saya PKL, yaitu perusahaan ini adalah startup yang bergerak di bidang layanan berbagai sepeda berbasis sepeda listrik yang akan terintegrasi dengan layanan transportasi umum massal. Jadi perusahaan saya ini baru mengeluarkan produknya, yaitu yang bernama Jakarta Bike Hub. Lalu ada latar belakang mengapa saya membuat aplikasi Afin Officer ini, karena meningkatnya kepadatan penduduk di Indonesia merupakan latar belakang dari terjadinya pembelian sepeda motor yang meningkat atau pembelian kendaraan pribadi yang meningkat, jadi terjadinya kecelakaan. Lalu ada deskripsi sistem. Afin Officer merupakan aplikasi bagian dari aplikasi Afin yang mana penggunanya yaitu anggota kepolisian. Fungsi utama aplikasi ini yaitu untuk menerima laporan kecelakaan atau kehilangan dari aplikasi Afin. Jadi aplikasi ini dapat menerima semua laporan yang dilaporkan oleh pengguna Afin dan melakukan identifikasi untuk laporan tersebut, di mana laporan tersebut ada alamat ataupun laporan lainnya, dan anggota polisi dapat mengajukan BAP kepada admin kepolisian pusat. Lalu tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk memudahkan anggota kepolisian menerima laporan dan mengajukan pembuatan BAP. Lalu membuat fitur map pada layar beranda untuk mengetahui di mana lokasi kecelakaan atau kehilangan itu terjadi. Jadi polisi dapat langsung menerima laporan jika posisi itu dekat dari polisi. Lalu membuat fitur navigasi untuk mengarahkan user polisi ke tempat kejadian perkara atau TKP. Ruang lingkup aplikasi ini yaitu aplikasi hanya dapat diakses melalui mobile berbasis Android dengan versi OS Android Lollipop 5.0 ke atas untuk polisi. Lalu pengguna aplikasi atau polisi tidak perlu memasukkan banyak data pada saat registrasi. Jadi segala data seperti NRP dan password itu nantinya akan diberi oleh admin pusat kepada polisi. Jadi tidak ada registrasi apapun pada aplikasi. Setelah itu ada polisi dapat mengaktifkan aplikasi hanya ketika ditugaskan oleh atasan kepolisian. Aplikasi ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai jadwal polisi itu bertugas. Lalu ada polisi hanya dapat menerima satu laporan pada waktu bersamaan. Ketika laporan masuk lebih dari satu, polisi berhak memilih di fungsi aktivitas yang ada pada aplikasi. Polisi tidak dapat dengan mudah mengabaikan laporan karena pada aplikasi memiliki penilaian atau rating dari pengguna aplikasi Afin. Pemberitahuan saat adanya laporan akan terus muncul pada layar. Pemberitahuan tersebut akan terus muncul pada layar ketika laporan tersebut belum ada satupun anggota kepolisian yang menerima. Di sini saya menggunakan metodologi prototype. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan tahap prototype yang dimulai dengan dilakukannya komunikasi antar tim pengembang perangkat lunak dengan klien, di mana bertujuan untuk mengumpulkan data dan mendengarkan keinginan klien untuk aplikasi yang nantinya akan dikembangkan oleh tim pengembang dengan cara melakukan pertemuan atau brainstorming antar klien dengan tim pengembang. Jadi di sini mengapa saya menggunakan metodologi prototype? Karena aplikasi saya dari awalnya belum terlalu jelas, klien hanya menyebutkan keinginannya di omongan saja. Lalu ada perencanaan secara cepat. Setelah melakukan komunikasi, yaitu tahap ini
dilakukan perencanaan seperti pembuatan gambar umum tentang aplikasi dan analisis semua kebutuhan fungsi. Lalu ada pemodelan perancangan secara cepat. Tahap ini dilakukan untuk memahami permasalahan dari sistem serta alur kerja mulai dari awal sistem hingga proses akhir sistem. Jadi tahap ini yaitu pembuatan seperti use case, activity diagram, perancangan database, desain antarmuka, perancangan masukan, dan perancangan keluaran. Nah, bisa dilihat di sini ada use case dari aplikasi yang saya buat. Jadi aplikasi ini dapat menerima laporan kecelakaan atau kehilangan, melihat rincian aktivitas, melihat aktivitas terkini, melihat riwayat laporan, melihat rincian riwayat, mengajukan BAP, melihat penilaian dan ulasan, melihat performa, melihat pemberitahuan, menghapus pemberitahuan, melihat profil, dan mengubah profil. Jadi pengguna atau polisi ini dapat melakukan semuanya jika sudah login. Jadi tidak bisa melakukan apapun jika belum melakukan login. Dan jika ingin mengajukan BAP, pengguna aplikasi harus menerima laporan kecelakaan atau kehilangan. Sama halnya seperti melihat penilaian dan ulasan, harus melakukan menerima laporan kecelakaan atau kehilangan. Dan untuk melihat riwayat laporan harus melakukan aktivitas terkini. Lalu ketika melihat riwayat laporan bisa melihat rincian riwayat. Dan ketika ingin mengubah profil harus melihat profil terlebih dahulu. Selanjutnya ada tahap pembentukan prototipe. Pada tahap ini merupakan implementasi proses coding dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Di sini saya menggunakan framework React Native. Dalam pembuatan aplikasi didukung oleh perangkat lunak dan keras. Ini perangkat keras yang saya gunakan dalam penggunaan aplikasi. Lalu di sini ada perangkat lunak yang saya gunakan dalam penggunaan aplikasi. Ini implementasi antarmuka. Lalu penilaian sistem dan umpan balik. Jadi tahap ini setelah proses prototype atau prototype itu diimplementasikan, maka sistem akan diserahkan kepada pembimbing lapang yang kemudian akan dilakukan pengujian pada sistem. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem dari kesalahan apapun dan membenarkan segala kesalahan atau bug pada sistem. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasi saya. Pertama, kita akan masuk. Ini untuk NRP dan user yang sudah didaftarkan. Ini mengapa layarnya hitam? Karena saya memasukkan password yang otomatis akan hitam dari recordnya. Nah, kita nyalain dan akan menerima laporan seperti ini. Jika tidak ingin menerima dan ada laporan lain, laporan akan masuk ke aktivitas. Di aktivitas dapat melihat riwayat dan melihat rincian riwayat. Ini rincian riwayatnya. Lalu ketika sudah yakin, terima, dan di sini pengguna dapat untuk menuju ke lokasi. Pengguna dapat menelpon dan SMS, lalu melihat rincian. Jika klik menuju aplikasi akan mengirim pemberitahuan kepada pengguna Afin. Nah, di sini untuk mengajukan data-data yang diperlukan untuk pengajuan BAP. Status pelapor seperti saksi atau korban dan lain-lain. Setelah selesai, klik selanjutnya. Lalu di sini ada pertanyaan untuk melengkapi sebuah BAP. Jadi ketika klik selanjutnya akan terus mengulangi adanya screen pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan seterusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.